Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang insyaallah selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan belajar ilmu agama juga jalan tercepat untuk kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu agama, belajar ilmu syar'i itu adalah jalan tercepat untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut atau untuk belajar ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, alhamdulillah atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melanjutkan pembelajaran kita ya, tentang kitab tauhid, tentang bab yang ke-9 kalau tidak salah. Masih di bab 9. Masih di bab 9 tentang apa? Ngalap berkah. Ngalap berkah atau bertabarruk. Tabarruk, mencari keberkahan, atau bahasa gampangnya itu adalah ngalap berkah. Mengharapkan keberkahan. Kita akan murojaah terlebih dahulu. Berkah, sebuah kalimat yang sering kita dengar, yang diambil dari bahasa Arab yang artinya al-birkah. Apa itu al-birkah? Yaitu memiliki makna bertambah atau menetap. Para ulama sepakat yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair ilal khair, bertambahnya kebaikan kepada kebaikan yang lain. Nah, ini perlu kita garis bawahi ya. Yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair ilal khair, bertambahnya kebaikan kepada kebaikan yang lain. Dan dari bab ini ya, bab yang ke-9 ini tabarruk, ngalap berkah ya, bukan asal kebaikan. Tapi tabarruk itu memiliki makna yang lebih spesial, lebih istimewa. Karena sifatnya dia lebih banyak. Ini yang dimaksud dalam bab bertabarruk. Karena ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, keberkahan adalah sesuatu yang selalu diharapkan oleh setiap muslim. Betul? Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan ya, atau usaha gitu kan, apa tujuan kita? Yaitu mencari keberkahan. Tidak apa-apa lah, untung dikit yang penting berkah. Lebih baik untung banyak tapi berkah daripada untung sedikit tapi tidak berkah. Betul? Iya, kan seperti itu. Karena yang dicari adalah keberkahan. Karena kalau tidak berkah, ya hidupnya nggak tenang.
harta yang tidak berkah misalnya. Hartanya banyak tapi hidupnya nggak tenang. Ya. Tapi hidupnya nggak tenang. Rumah tangganya berantakan, anaknya sakit-sakitan, atau anaknya nakal, misalnya tanda kutip nakal ya, narkoba misalnya, berzina. Nah, ini karena apa? Adanya harta yang tidak berkah. Tapi kalau kita jumpain seseorang yang ya pagi ke sawah ya, sore ngantar anaknya TPA, habis maghrib kajian, pulang kajian makan bakso sama anak istrinya, ini bahagia hidupnya. Padahal secara kasat mata kita melihatnya seperti masyarakat yang apa? Bahasa halusnya prasejahtera gitu kan. Ya, aslinya mereka lihat ini bahagia karena ada keberkahan di dalam rumah tangganya. Dan inilah keberkahan yang selalu dicari oleh setiap muslim. Ya. Dan seperti yang kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tabarruk itu kemarin kita sudah bagi menjadi dua. Tabarruk atau mencari keberkahan itu dibagi menjadi dua. Tabarruk yang syar'i dan tabarruk yang tidak syar'i. Tabarruk yang syar'i itu masih ada turunannya lagi, yaitu tabarruk yang berkaitan dengan zat dan tabarruk yang berkaitan dengan makna. Tabarruk yang berkaitan dengan zat dan tabarruk yang berkaitan dengan makna. Apa itu dengan zat? Ya. Dengan sesuatu yang nampak. Contohnya orang bertabarruk dengan tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh enggak bertabaruk dengan tubuhnya Rasulullah SAW? Boleh, tapi ketika Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, ya enggak boleh kita mencari keberkahan di sana. Ya. Karena ada orang yang gulu, berlebihan dalam mencari berkah pada Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertabaruk dengan rambutnya, padahal Kanjeng Nabi sudah meninggal. Ya. Kalau beliau masih hidup, boleh. Ya. Para sahabat banyak yang memeluk, ya, mengambil keringatnya. Ini berkah. Ada lagi yang bertabaruk dengan air bekas wudu. Air bekas wudu. Dan ini juga tidak boleh tabaruk zat ini tidak boleh dilakukan kepada makhluk. Kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal pun tidak boleh, apalagi sama makhluk. Baik itu seorang gus, syekh atau ustadz, kiai, ya, nggak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW melarang. Apa alasannya? Nanti jadinya hulu, berlebihan mengagungkan makhluk. Berlebihan mengagungkan makhluk. Ujung-ujungnya apa? Kayak kejadian sekitar 13 tahun yang lalu. Masih ingat dengan kisah batu betul apa? Ponari, ya. Ini berlebihan. Artinya batu ini berkah, bisa memberikan kesembuhan. Ujung-ujungnya itu seperti ini, ya. Mereka beranggapan bahwa yang mendatangkan rezeki, yang mendatangkan kesembuhan adalah Allah. Oke, awal-awalnya seperti itu. Tapi orang yang enggak paham, dia akan menganggap bahwa batu ini yang bisa menyembuhkan. Seperti kejadian di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka membuat patung orang soleh. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kita sholat menghadap Allah, kita ingat nih sama orang yang mengajarkan kita ilmu dulu. Paham nggak? Ya. Masjid, di sebelah masjid itu ada patung orang soleh. Jadi ketika kita menyembah Allah, kata mereka,
kita ingat sama orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kemudian terus berjalannya waktu, anak-anak cucu mereka nggak paham. Akhirnya apa? Sujudnya bergeser. Akhirnya menyembah patung. Itu seperti itu. Kemudian tabarruk yang berkaitan dengan barokah, dengan apa? Maknawi. Barokah yang maknawi. Seperti apa? Ini tabarruk yang syar'i ya. Tabarruk maknawi, seperti membaca Al-Qur'an. Ini boleh ya. Mencari keberkahan pada Al-Qur'an. Seperti yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Usahakan setiap hari rumah kita diisi dengan bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an jangan cuma jadi pajangan. Ya. Malah tidak dihisap nanti di akhirat. Tapi usahakan setiap hari harus ada lantunan Al-Qur'an di rumah kita. Harus luangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Tapi Ustaz masih terbata-bata, enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa. 15 menit, setengah jam baca Al-Qur'an. Kalau udah lancar itu, udah lancar, 3 juz itu enggak nyampe, bukan 3 juz ya. Sekali duduk 15 menit itu bisa 5 lembar. 5 lembar ya, bukan 5 muka. Kalau 5 lembar berarti depan belakang. Ini 1 lembarnya seperti itu. Ya. Ini boleh mencari keberkahan. Dengan cara apa? Sholat. Sholat ini bisa juga kita boleh kita mendatangkan mengharapkan keberkahan. Kemudian dengan bacaan bismillah. Dengan membaca bismillah. Melakukan apapun ya, perbuatan itu diawali dengan bismillah. Karena segala sesuatu yang tidak diawali perkara ya, setiap perkara yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terputus keberkahannya. Makan ya. Makan ya, itu cukup mengucapkan bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Masuk kamar mandi, bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya. Semuanya diawali dengan nama Allah. Hubungan suami istri ini diawali dengan bismillah. Hafal enggak doanya ini? Ya. Insyaallah masih ingat semua ya. Kemudian tabarruk yang maknawi ya, yang lain adalah bertabaruk dengan tempat, ikhwan. Bertabaruk dengan tempat. Seperti iktikaf. Bismillah. Iktikaf artinya berdiam diri. Iktikaf di masjid. Ini ada keberkahan di sana. Kemudian sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram. Ini keberkahannya Masya Allah nih, beribu-ribu kali lipat ya, kalau bisa sholat di sana. Tapi Allahu a'lam ya, mungkin dokter yang pernah umroh ya, yang sering umroh, biasanya jamaah itu kalau lagi 1 atau 2 hari, semangat ibadahnya luar biasa ini ya. Tapi ketika, Masya Allah, ketika sholat ya, air matanya keluar ya, terharu. Tapi ketika udah 2, 3 atau 4 hari, udah mulai sibuk dengan aktivitas yang lain, nggak fokus lagi dengan ibadah. Jadi bagi teman-teman yang dimudahkan oleh Allah untuk berkunjung ke Masjidil Haram, maksimalkan waktu 10 hari ya. Biasanya 10 hari ya umrohnya. 9 itu di sana atau sama ini? Oh, sama perjalanan ya. Berarti di sana sekitar 7 harian ya. 7 hari ini kalau bisa maksimalkan untuk benar-benar ibadah nih. Ya. 7 hari maksimalkan benar-benar untuk beribadah di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Karena ada keberkahan di sana ya, kawan.
Doa yang dikabulkan juga di sana. Ya. Ini teman-teman usahakan punya semangat, ya, punya semangat untuk umroh. Kecil Ustaz, kayaknya kemungkinannya kecil karena ya kerjaan saya seperti ini misalnya. Sulit untuk nabung. Ikhtiar dulu, berusaha dulu baru bertawakal. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Rezeki itu ikhwan, tidak melulu tentang uang. Ya. Banyak kok orang yang bisa umroh, tapi dia nggak punya uang. Saya punya teman yang hampir tiap tahun umroh. Dia nggak punya uang, tapi dia bisa umroh. Karena apa? Dapat hadiah, ya, diajak temennya. Ini sering terjadi yang seperti ini. Ya. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah akan mudahkan. Ya. Apalagi kita selalu berdoa, ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya menginjak tanah haram. Ya. Minta sama Allah. Karena apa? Ada keberkahan di sana, kawan. Ya. Ada keberkahan. Ini tabaruk yang bersifat makna. Kemudian berusaha atau tinggal, ya. Tinggal di tanah haram. Tanah haram di mana? Di Mekah. Ya. Kalau bisa tinggal di Mekah. Karena apa? Ada keberkahan di sana. Ada keberkahan di tanah haram. Bukan tanahnya diambil untuk dibawa pulang ke Indonesia. Ini gak ada manfaatnya, ya. Biasanya jamaah umroh ini aneh-aneh. Gunting apa kemarin? Kiswah bawa pulang. Apalagi batu kerikil untuk yang berhaji itu, untuk mengantar jumroh bawa pulang ke Indonesia. Apalagi ini aneh-aneh ya. Ini harus diedukasi. Tapi insya Allah kalau memilih travel yang sesuai dengan sunnah akan diedukasi oleh ustadz pembimbingnya insya Allah ya. Bukan tanahnya diambil kemudian diusap-usapkan ke badan ya, tanahnya dibawa pulang disimpan. Ini sama aja ya. Sama dengan tanah di Indonesia. Karena yang dimaksud keberkahan di sana adalah keberkahan maknawi, bukan zatnya. Ya. Kalau zat seperti tadi kan rambut ya, tubuh, ini zat. Kemudian tabaruk yang berkaitan dengan waktu. Mencari keberkahan dengan waktu. Nah, ini yang dibolehkan. Seperti apa? Salat tarawih. Salat tarawih ini ada keberkahan di sana. Karena siapa yang salat isya berjamaah, salat tarawih, kemudian diselesaikan dengan witir, ibaratkan dia salat full satu malam. Kemudian di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini ada keberkahan. Kalau bisa maksimalkan waktunya ya, iktikaf di masjid, berdoa. Nah, jangan di masjid itu ngobrol. Biasanya jamaah kalau iktikaf nih bikin majelis sendiri. Majelis ngobrol. Jadi hilang makna dari iktikaf. Mencari keberkahan di tempat yang mulia, di malam-malam yang mulia. Malah disibukkan dengan ngobrol, apalagi masih transaksi bisnis. Bisa meninggalkan 10 hari, bisa meninggalkan anak dan istrinya, tapi tidak bisa meninggalkan handphonenya. Ya. Ini tuh perhatikan, coba kalau yang pernah itikaf ya. Yang pernah itikaf sambil nyandar di masjid atau musola, kemudian sambil main HP. Wah, kuotanya habis. Tethering bentar dong, mau beli kuota. Mau beli paket internet. Di mana belinya? Di handphone. Handphonenya lagi di mana? Di masjid. Nah, enggak boleh, haram. Ya. Jual beli di masjid. Ini harus dipahami ya. Karena ada keberkahan di sini. Tempatnya diberkahi, waktunya diberkahi. Nah, ini adalah tabarruk yang
syar'i yang dianjurkan atau yang dibolehkan. Kemudian ada tabarruk yang dilarang. Kalau ada yang boleh, maka ada yang tidak boleh. Seperti apa? Tabarruk dengan zat. Seperti yang pertama tadi. Ini tadi yang dibolehkan, tapi ingat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ini zat yang tidak dibolehkan, seperti berebut atau rebutan sisa air minum ulama. Kalaupun dia dianggap ulama, ya dianggap orang yang soleh, orang yang berilmu, kita tidak boleh mengambil sisa air minumnya. Ya. Kalau kita mau ngambil nih, air bekasnya Ustaz Dimas nih, minum ya. Nggak apa-apa, tapi kalau dia menganggap air ini berkah, nah ini jadi masalah, ya. Menganggap air ini berkah, ini bisa mengantarkan pada perbuatan kesyirikan. Seperti orang sholat pakai sajadah, hukum asalnya boleh. Sholat pakai sajadah itu hukum asalnya boleh, mubah. Tapi kalau dia menganggap sholat itu harus pakai sajadah, nah ini jadi masalah, ya. Tapi kalau dia nggak pakai sajadah, nggak apa-apa sholat, monggo silahkan, ya. Kalau dia sudah menganggap harus, wajib, nah, ini yang jadi masalah, nanti terjatuh pada perkara bid'ah. Contohnya apa tadi? Berebut air minum. Ini banyak terjadi ya di negeri kita. Airnya bekas ulama, ya. Dicelup-celup tangannya ulama, kemudian suruh minum atau dijual airnya. Didoakan ulama, ya. Nggak tahu ulamanya itu ulama apa ulama yang solih, ya. Kemudian tabarruk atau mencari berkah dengan kopiahnya kiai. Nah, ini nggak boleh. Tabarruk dengan kopiahnya kiai. Wah, ini pecinya bekas Ustaz Dimas, ini pinjem aja lah. Ada berkeberkahan di sini. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Lebih banyak terjadi kesalahan, ya, di antara definisi ngalap berkah, seperti minta keberkahan pada kuburan. Nah, ini yang jelas bisa terjatuh pada kesyirikan. Ini bisa termasuk syirik akbar, syirik yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ini berbahaya. Seperti dia, contoh dari perbuatan tabaruk dengan syirik yang besar atau syirik yang bisa mengeluarkan dari Islam, ya. Seperti dia memohon keberkahan pada pohon, seperti yang judul kita sekarang ini, ya. Tabaruk dengan pohon, batu, atau manusia yang telah mati. Nah, ini nggak boleh, ya. Bisa mengantarkan pada kesyirikan. Bahkan ini syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jangan sampai kita atau keluarga kita keluar Islam tanpa sadar. Mungkin ada saudara-saudara kita yang masih melakukan, dan kita wajib untuk mengingatkan. Kalau dia nggak mau nerima, gimana Ustaz? Saya ini Ustaz udah mengingatkan berapa kali Ustaz, sama orang tua saya misalnya, atau sama saya, bibi saya, tapi dia nggak mau nerima Ustaz. Ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita apa? Tugas kita hanya mengingatkan, mengajak. Kalau dia nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Itu urusan dia sama Allah. Karena orang yang seperti ini, ya, dia bertabaruk ingin mendapatkan berkah bukan dari Allah, tapi dari benda. Ya, ini yang jadi masalah. Dia minta keberkahan sama benda, bukan pada Allah. Atau dia menjadikan benda ini sebagai perantara, wasilah.
Dia tabaruk minta keberkahan sama Allah. Tapi perantaranya apa? Pohon. Pohon nih Ustaz. Dulu di pohon ini dipakai syekh untuk bersemedi. Kan gitu. Di Indonesia kan macam-macam ceritanya ya. Ada syekh fulan yang bersemedi di sungai atau di gunung 5 tahun. Sampai kakinya lumutan. Turun gunung jadi orang soleh. Ini logika kita gimana logika gitu? Main nggak kira-kira logikanya? Selama 5 tahun nggak ngapa-ngapain, kakinya sampai lumutan katanya. 5 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, ya, nggak mandi, terus dijadikan ulama. Subhanallah, ini gimana ini? Ya. Maka tidak boleh minta keberkahan di sana. Dia ya kalau kita tanya, Mas, emangnya boleh minta keberkahan sama batu? Enggak, kami itu enggak minta keberkahan sama batu. Kami minta berkah sama Allah, tapi melalui batu. Karena di dalam batu ini ada arwahnya orang soleh yang dulu mati di sini, misalnya seperti itu. Nah, ini menjadikan orang mati sebagai perantara. Ini yang enggak boleh. Minta tolong sama orang yang sudah mati. Masih ingat syarat bolehnya kita minta tolong? Syarat bolehnya kita minta tolong. Ini selalu diulang-ulang terus ini. Karena kalau kita nggak diulang, lupa nanti. Apa syarat yang pertama? Dia harus hidup. Yang kedua, dia harus mampu. Yang ketiga, dia harus hadir. Dia hadir di hadapan kita. Dan dia mampu. Dia hidup. 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau dia hadir, tapi dia nggak mampu dan dia mati, maka haram bagi kita untuk minta tolong. Seperti orang yang minta tolong sama kuburan. Minta tolong sama kuburan nggak boleh. Karena apa? Orang yang di dalam ini sudah mati dan dia sibuk dengan perkara dia. Dia sibuk ditanya sama malaikat. Kemudian dia harus mampu. Kalau dia hidup, dia hadir, tapi dia nggak mampu, maka haram bagi kita untuk minta tolong. Abu Ammar, saya pinjam uang 50 miliar misalnya. Kira-kira sanggup nggak Abu Ammar? Ada Abu Ammar? Ya, nggak sanggup, maka haram bagi saya untuk minta tolong. Karena tidak mampu. Ada seperti itu. Ini dalil atau bantahan buat orang yang masih melakukan praktek-praktek seperti ini. Minta tolong sama kuburan. Mau nikahkan anaknya, sibuk ke kuburan. Ngapo? Minta restu dulu. Minta restu sama kuburan. Agak malam dimimpi ke sama mbah. Dikasih tahu tanggalnya. Tanggal yang cocok. Padahal ini calon pengantin ini cutinya udah diatur, ya. Sama-sama karyawan, cutinya diatur, ya. Pelaminannya sudah disewa. Gara-gara nunggu mimpi dari mbahnya ini nggak jadi nikahnya, ya. Atau nggak cocok ini karena ini primbonnya sama laki-laki sama perempuan beda, ya. Harus dipisahkan. Dan ini kalau nikah ini berantem terus. Nah, ini fenomena yang sering terjadi. Dan orang yang seperti ini, ikhwan, ya, ini perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin zaman dahulu, ya. Sejauh nenek-nenek moyang terdahulu, ya, orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW mereka melakukan seperti ini. Mereka menyembah pohon, menyembah batu. Kemudian ada tabarruk yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yaitu dia bertabarruk, ya, dengan makhluk. Apa itu makhluk? Segala sesuatu ciptaan Allah, baik itu batu, patung, ya,
manusia. Dan dia berkeyakinan bahwa tabaruknya ini akan membuahkan pahala. Paham gak? Dia bertabaruk, minta keberkahan sama pohon, dan dia meyakini bahwa perbuatannya ini bisa mendatangkan pahala. Dia nggak minta sama pohon, dia minta sama Allah. Ya Allah, berilah keberkahan untuk usahaku ini. Usaha apa? Yaitu dia bertabaruk dengan pohon. Yang seperti ini ya, dia termasuk pada kebid'ahan. Seperti yang kita ketahui, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bid'ah itu lebih apa? Lebih berbahaya daripada maksiat. Kenapa bid'ah dikatakan lebih berbahaya daripada maksiat? Karena orang yang melakukan kemaksiatan, ya, dia masih ada peluang untuk bertaubat. Orang yang melakukan kemaksiatan, ya, judi, zina, khamr, ya, apalagi riba, dia ada kesempatan, dia masih bisa sadar. Ya. Kalau kita nasehatin, Mas, udahlah melakukan seperti ini, judi ini udahlah. Ya. Judi online ini udahlah, Mas. Nggak ada baiknya main kayak gini. Dia bisa sadar, hatinya bisa lembut. Oh ya sudah, Mas, saya mau bertobat lah, saya nggak mau lagi melakukan ini. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, ya, sulit untuk bertobat. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa perbuatannya ini benar. Bisa dipahami ya? Kenapa kamu melarang saya untuk melakukan ini? Kan saya sedang beribadah kepada Allah. Zikir 5.550 kali misalnya. Mengucapkan lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Ketika kita nasihati, dia berat untuk menerimanya. Karena dalil dia, loh kenapa emangnya? Kan saya kan sedang berzikir kepada Allah. Ya. Saya sedang beribadah loh, Mas. Masa saya akan dimasukkan ke neraka gara-gara ibadah saya? Kalau ada yang seperti ini, bisa kita jawab, Anda tidak akan diazab gara-gara ibadah. Tapi Anda akan diazab gara-gara apa? Menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi nggak ada mencontohkan ibadah yang seperti ini. Oh ya sudahlah, Mas, kalau kayak gitu aku nggak maulah belajar ilmu syar'i. Loh, kenapa nggak mau belajar ilmu syar'i? Nggak mau kajian? Nanti kalau saya kajian, saya jadi tahu ini haram, itu haram. Karena saya pernah ketemu orang seperti ini, kawan. Ketemu orang yang seperti ini. Kita ajak kajian yuk ke masjid itu. Ngapa nggak mau? Agi aku tahu kalau rokok itu haram, katanya. Agi aku tahu kalau riba itu haram. Aku nggak mau dengernya, katanya. Berdosa kah orang seperti ini? Dia sudah berdosa. Apa dosanya? Dia tidak mau menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Anak SD kelas 2 pun tahu bahwa yang namanya wajib itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Ya. Ada di kelas 2 ya, SD. Udah ada seperti ini. Ini tabaruk yang bisa menjerumus pada kebid'ahan. Ada sebuah kisah dari sebuah pohon yang namanya Zatu Anwat. Apa itu kisahnya? Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya pernah keluar dari Madinah menuju Khaybar, dan beliau melewati pohonnya orang musyrikin. Yang dinamakan Zatu Anwat. Kemudian orang-orang musyrikin ini menggantungkan senjatanya
Senjata untuk perang digantungkan di Zatu Anwat. Untuk apa? Biar menang. Kemudian para sahabat yang baru masuk Islam. Para sahabat yang baru masuk Islam, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ij'alana zata anwati, zati anwati yu'allikuna 'alaiha." Wahai Rasulullah SAW, jadikan kami atau buatkanlah kami zatu anwat seperti mereka. Wahai Rasulullah, buatkan kami zatu anwat seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah, kalimat kalian ini seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa." Dalam surat Al-A'raf ayat 138. Seperti yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa. Jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Ya. Jadi kaumnya Nabi Musa ini minta sama Nabi Musa zaman dulu. Ya. Wahai Nabi Musa, berikan kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala dalam tafsirnya beliau mengatakan, jika menggantungkan senjata di pohon lalu beriktikaf di sampingnya serta menjadikan sekutu bagi Allah walau tidak sampai menyembahnya atau tidak sampai memintanya, ya, disebutkan ini adalah sebuah kekeliruan. Maka bagaimana jika ada yang sampai berdoa pada orang yang telah mati? Kata Syekh, seandainya, ya, atau bukan seandainya, jika menggantungkan menggantungkan senjata di pohon, kemudian beriktikaf, berdiam diri di sampingnya, nggak meminta dia, sekedar menggantungkan senjata, berdiam diri, nggak minta sama pohon, ini disebut sebagai menyekutukan Allah. Bagaimana dengan orang yang berdoa kepada orang mati? Bukan mendoakan orang mati, bukan ya, tapi berdoa meminta kepada orang yang sudah mati. Ini nggak boleh. Ini pelajarannya. Menggantungkan senjata saja dianggap menyekutukan Allah, apalagi dengan berdoa kepada zat yang sudah mati. Melakukan sesembelihan atau bernazar atau melakukan tawaf pada kuburan. Tawaf ini termasuk ibadah, ikhwan, ya. Jadi harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh dia tawaf di kuburan. Ada nggak yang seperti ini? Ada, ikhwan. Dia tawaf di kuburan. Atau dia menyembelih untuk kuburan. Ada nggak sih saat yang seperti ini? Ada, ikhwan. Dia bernazar, kalau aku dapat jodoh tahun ini, ya, aku nak nyembelih sapi. Di mana? Di makam keramat. Makam keramat ini nggak tahu makamnya siapa. Yang jelas makam ini udah tua katanya, udah lama makam ini. Padahal kalau digali nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya. Tapi udah terlanjur dikeramatkan. Akhirnya orang berbondong-bondong minta sesuatu ke sana, ya. Minta nomor togel judi segala macamnya ke sana. Ya. Minta keberkahan. Nah, ini nggak boleh. Pokoknya kalau aku dapat jodoh misalnya, ya, berjodoh tahun ini, ya, saya akan nyembelih sapi di sana. Jadi sapinya ini dibawa ke puncak bukit, kemudian disembelih. Dagingnya gimana? Apakah dagingnya diberikan kepada kuburan? Enggak. Dagingnya setelah dibersihkan dibawa ke kampung, dimasak.
kepalanya yang ditinggal. Ada kejadian seperti ini, Juan, dan ini tidak boleh. Termasuk juga memakan dagingnya. Walaupun sudah dibikin rendang ya, bistik atau makan yang enak-enak ya, tapi tetap kita tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena dia diberikan kepada selain Allah. Walaupun itu sudah bismillah tapi dia niatkan memberikan kepada makam, kepada kuburan. Ini sama dengan dia memberikan kepada selain Allah. Kembali pada pembahasan kita tentang tabarruk pada pohon ya, batu atau benda lainnya ya, seperti yang kita judulkan. Hal ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah sama dengan ngalap berkah dengan benda-benda seperti benda-benda yang tidak logis. Seperti apa? Seperti kotoran sapi. Ada nggak seperti ini? Ada ya, Ikhwan. Antum kan zaman udah canggih nih. Antum buka di YouTube. Orang ada yang ngalap berkah dengan kotoran sapi. Kalau di Pulau Jawa itu namanya Kiai Selamet. Ini dikeluarkan setiap tanggal 1 Suro. 1 Suro ini bahasa Jawa ya. 1 Muharram. Dikeluarkan sapinya di liar di kota ya. Ketika sapinya nih BAB, diambil kotorannya, dicampurkan ke ya yang jual bakso dicampurkan di kuah baksonya, yang jual makanan dicampurkan ke adonannya ya. Walaupun sedikit jadilah. Ini ada yang seperti ini, kawan. Kotoran sapi. Kan nggak logis. Dari mana ini idenya ini ya? Dan mirisnya ya, kawan. Yang melakukan ini kaum muslimin. Penampilannya ya, pakai peci, pakai baju takwa, ibu-ibunya pakai jilbab, ini ngejar-ngejar kerbau. Nggak dapat kotorannya, megang badannya jadilah ya, biar berkah. Ini nggak boleh. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, pohon, bebatuan dan lainnya yang dijadikan tabarruk atau diagung-agungkan, maka semua itu adalah perkara bid'ah yang mungkar dan perbuatan kaum jahiliyah serta sebab timbulnya kesyirikan. Bid'ah itu bisa mengantarkan pada kesyirikan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena perbuatan-perbuatan tadi itu merupakan perbuatan yang hulu, yang berlebihan terhadap orang solih atau benda. Sama orang solih itu tidak boleh berlebihan. Terus bagaimana saat keberkahan yang dibenarkan atau yang benar itu seperti apa? Minta keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Kan minta keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW pada zatnya nggak boleh karena sudah meninggal. Terus bagaimana caranya kita bisa mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW? Yaitu dengan cara apa? Ittiba. Apa itu ittiba? Ya. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengikuti setiap tuntunannya. Ya. Mengikuti dengan ajaran kebaikan dari Nabi Muhammad SAW yang ilmu ini diwariskan oleh para ulama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau mau ittiba, yang mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat, bukan sekedar Al-Quran dan Sunnah. Karena setiap kelompok, ini kita katakan kelompok ya, mereka mengatakan bahwa ibadah kami ini harus sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat.
yang kita ajarkan adalah Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Itu baru mencari keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara mencari keberkahan yang dibolehkan, ikhwan, yaitu keberkahan melalui kejujuran dalam jual beli. Keberkahan dalam jual beli. Karena Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, orang-orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar. Apa itu khiyar? Yaitu membatalkan atau melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah, masih dalam satu transaksi hadap-hadapan, maka dia masih punya hak untuk membatalkan. Kalau keduanya, si penjual dan pembeli, jujur, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Contohnya apa? Jual beli yang nggak jujur, bendanya cacat tapi dibilang bagus. Ini beli nih, beneran ini bagus ini jauh ini belinya ini. Harus inden dulu belinya. Padahal di pasar banyak. Ini sudah berdusta dia. Atau ketika ditawar, jangan, modalnya beda 20.000 ini. Padahal modalnya 11.000. Ini sudah berdusta, nggak ada keberkahan di sana. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, keberkahan yang dibolehkan, ya, keberkahan karena tidak serakah dalam harta. Karena ada orang yang serakah, kurang terus, kurang terus, menghalalkan segala cara untuk harta. Maka ini tidak boleh. Karena kalau orang mencari harta dengan cara seperti ini, ya, dengan sifat tamak, maka tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Karena harta itu hijau dan manis, pasti kurang terus. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Apakah kurang terus atau cukup lah. Kadang kalau kita merasa cukup dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu akan datang sendiri. Rezeki sama kematiannya sama, ikhwan. Rezeki dan kematiannya sama. Walaupun kita bersembunyi, bukan nyumput bahasa Lingga. Bersembunyi, ya. Kalau itu sudah jadi jatah kita, ya, maka dia akan mendatangi. Seperti itu. Kata Rasulullah SAW, harta itu manis lagi hijau. Kalau kita tidak tamak, tidak berlebihan dalam mencari harta, kita masih ingat batasan-batasan yang Allah berikan, maka akan ada keberkahan, kata Rasulullah SAW. Namun apabila orang yang mencari harta dengan sifat serakah, sifat tamak, seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Orang yang banyak makan tapi tidak kenyang. Kalau dia memiliki sifat tamak. Dan kata Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian di antara keberkahan yang dibolehkan adalah keberkahan dari pagi-pagi dalam mencari rezeki. Pagi dalam mencari rezeki. Karena Nabi Muhammad SAW pernah berdoa. Berdoa, apa doanya?
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ini nasihat buat teman-teman yang kalau pagi masih tidur. Tapi Ustaz, toko aku ini bukanya jam 7 Ustaz. Habis subuh jangan tidur Mas. Bisa dipakai dengan aktivitas yang lain. Bisa mempersiapkan barang dagangan ya, atau baca Al-Quran. Karena pada subuh itu waktu yang tepat untuk kita menghafal. Karena pikir kita masih fresh. Ya. Karena ada yang seperti ini, mentang-mentang buka tokonya jam 9, jam 8 pagi, pada subuh dia masih tidur. Hilang keberkahannya nanti. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ya, mengirim pasukan untuk berperang, pasti beliau mengirimnya di waktu pagi. Mengirimnya di waktu pagi. Karena apa? Di sana ada keberkahan. Beda kan ikhwan, ketika antum bangun pagi kemudian beraktivitas. Dengan antum yang terbiasa bangun siang atau habis subuh tidur lagi. Boleh nggak Ustaz tidur pagi? Boleh. Kalau tidak jadi kebiasaan. Contohnya apa? Kita habis safar nih, pulangnya jam 4 pagi. Ya, nunggu sebentar azan subuh, sholat berjamaah, ya, kemudian tidur, nggak apa-apa. Karena apa? Uzur. Tadi malam habis safar. Atau kesiangan. Mungkin tadi malam habis safar, pulang jam 10, jam 11, capean, habis kerja. Besok paginya bangun jam 7. Uzur. Karena apa? Ketiduran uzurnya. Kecuali alarm sudah hidup, dimatiin. Istrinya bangunin nggak mau bangun. Ini bukan uzur lagi namanya, males. Ya, seperti itu. Kalau kesiangan gimana San? Masih boleh sholat nggak? Boleh. Ya. Kalau bangunnya kesiangan masih boleh sholat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, keberkahan yang dibolehkan adalah keberkahan dengan air Zam-Zam. Ya. Mungkin teman-teman yang pernah umroh, ketika di Masjidil Haram, air Zam-Zam itu berlimpah ya dokter ya, betul ya? Kadang minum obat aja pakai air Zam-Zam. Kalau bisa bawa ke hotel ini berliter-liter ya. Tapi kalau udah sampai Indonesia, hemat-hemat minumnya segini ya. Gak apa, karena di situ ada keberkahan. Bukan jumlahnya, tapi apa? Keberkahan sumbernya ini. Kan kita pernah ya dapat hadiah atau oleh-oleh dari saudara kita yang umroh, air Zam-Zam, pakai sebotol-botol segini, ya. Karena akses dari sana ke sini juga agak susah. Karena di sana di air Zam-Zam itu ada keberkahan. Rasulullah SAW beliau mengatakan, ma'u Zam-Zama lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan keinginan orang yang minum. Kalau kita pengennya sehat, minum air Zam-Zam, maka Allah akan buat kita sehat. Kalau sekedar menghilangkan dahaga, maka hanya bisa menghilangkan dahaga sesuai dengan keinginan kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amun to'min. Sesungguhnya air Zam-Zam ini adalah air yang diberkahi. Air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Nah, ini ya. Air Zam-Zam itu makanan atau minuman yang mengenyangkan, karena ada keberkahan. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya senantiasa mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.